Alhamdulillahirabbil alamin alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi bima akhwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyannahum ajma'in. Surat Al-Hijr ayat 39. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kula panjenengan senantiasa mengaturkan puja-puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini masih dalam suasana kemarau. Ketiga, kula panjenengan masih diberikan rahmat, berkah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih dengan tulus ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah, menunjukkan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah, termasuk di antaranya adalah hari ini kita kula panjenengan melaksanakan ibadah salat Jumat bersama-sama yang merupakan perintah Allah, perintah wajib bagi setiap yang mukallaf, yang akil balik dan berjenis kelamin laki-laki. Ini kewajiban kula panjenengan. Andai pun ada mungkin orang yang yang biasa mungkin disebut ada waria, ada bencong nopo-nopo, separuh laki-laki separuh perempuan. Pokoknya ahli fikih, ulama fikih mengacu dia itu fisiknya kelaminnya nopo. Nah, jadi walaupun mungkin penampilannya melambe-lambe, kalau dia punya alat vital yang mengindikasikan dia laki-laki, seperti katalah penis nih bahasa ilmiahnya, atau mungkin zakar begitu, ya berarti dia laki-laki walaupun mungkin tingkah lakunya melambe-lambe seperti perempuan. Jadi kalau dia muslim, dia berjenis kelamin laki-laki, maka dia kewajiban atau wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat sepekan sekali. Jadi ini mboten menyempatkan kebangetan gitu sama semuanya, hanya seminggu sekali. Jangan sampai kula panjenengan beralasan karena kesibukan kemudian mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja kula panjenengan menyekutukan Tuhan, menduakan Allah. Kula panjenengan lebih ngeboti gaweane ketimbang ngeboti pangerane. Lebih ngeboti ke pekerjaannya, ke dunianya, ke keluarganya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di Mekah sana sama semuanya, begitu terdengar suara Allah Akbar, Allahu Akbar, itu langsung semua toko ditinggalkan. Buh niku sempat ditutup atau tidak, sempat napa dikemas-kemas napa mboten, langsung pokoknya menuju cepat-cepatan ke masjid atau ke dekat dengan Masjidil Haram begitu. Itu memang untuk menjalankan perintah Allah, sebagaimana surat Jumat yang sering kita dengar bahwa ketika kula panjenengan sudah ada panggilan azan untuk salat Jumat terutama, maka tinggalkanlah jual beli. Nggih mboten namung jual beli. Itu kan karena mungkin dulu zaman Nabi kegiatan yang utama adalah jual beli. Ya sekarang kegiatan apapun di kantor, di sawah, di hutan, di alas, gitu. Dimanapun pokoknya begitu ada panggilan adzan sholat Jumat, segera tinggalkan semuanya. Cepet-cepetan, karena semakin cepat
semakin jenengan kula datang pertama maka ganjarannya semakin besar begitu. Jangan sampai kalau panjenengan datang khotib sudah naik di atas mimbar. Nauzubillah. Berusaha bersama-sama. Nah, sekali lagi saya sampaikan itu merupakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki dan yang akil balik. Artinya bukan orang yang katakanlah kurang normal begitu. Itu tidak ada kewajiban dia secara akal kurang normal. Harus yang dewasa dan juga sehat secara lahir dan batin begitu. Tidak ada kewajiban bagi orang yang ngapunten gila atau mungkin dia perempuan. Nah, termasuk kalau panjenengan misalnya dalam bepergian sedang sakit juga tidak ada kewajiban kalau panjenengan untuk sholat Jumat. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri teladan kita yang membawa agama Islam, menyampaikan kepada kita Al-Quran, terus sunnah-sunnahnya kita ikuti, dan kita semuanya mengharapkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sama semuanya, dahulu kala ketika iblis dedengkotnya atau mungkin bosnya, gembongnya para setan itu sudah diusir, ditundung, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari surga, tidak boleh lagi di surga begitu, karena sudah mengganggu Mbah Adam dan Simbah Hawa begitu. Iblis menerima takdir tersebut, artinya mboten napa-napa Gusti kula ditundung saking swarga. Ning kula nyuwun, kula gadah panyuwunan, saya punya permintaan. Tidak apa-apa saya diusir, tapi saya punya permintaan. Pripun permintaannya? Tadi sebagaimana saya baca di awal surat Al-Hijr ayat 39, iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, diusir dari surga karena tidak mau tunduk ataupun tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak apa-apa, pasti mereka akan saya jadikan memandang baik segala perbuatan maksiat, dan pasti aku akan menyesatkan mereka." Nanti janjine sumpai iblis kula panjenengan bakal diganggu, bakal disesatkan, dan terutama napa niku ketika kita melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita menganggap itu suatu kebaikan. Nah, korban pertama dari gangguan iblis adalah Nabi kita Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ketika beliau berdua memakan buah khuldi, itu semua adalah karena gangguan ataupun bujuk rayu daripada setan ataupun iblis tadi itu. Ketika iblis itu mengiming-imingi Adam, kamu itu tidak boleh mendekati buah ini, tidak boleh makan buah ini, buah khuldi itu supaya kamu tidak kekal di surga. Maka jika kamu ingin kekal, makanlah buah khuldi ini. Nah, ini kan seakan-akan itu suatu kebaikan toh. Wah, ini iblis berkata, nek saya memakan buah khuldi ini menjadi kekal di surga yang penuh kenikmatan. Nek tidak saya makan, saya malah akan diusir dari surga sebagaimana iblis juga. Akhirnya termakan rayuan tadi, dan kemudian pripun? Ya karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diusir dan juga istrinya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama semuanya yang berbahagia, seharusnya kalau panjenengan dengan belajar dari kasusnya Nabi Adam dan iblis tadi, kalau panjenengan
napa niku punya pandangan, ya, punya keyakinan, punya komitmen, punya kesadaran bahwa sampai kapanpun dimanapun adalah setan menika mengsah musuh kita. Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Oh, sudah jelas-jelas musuh, dulu menyesatkan simbah-simbah kita, bapak kita Nabi Adam dan Siti Hawa, kok kita malah menjadikan teman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena apa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan menika mengajak pasukannya, mengajak pengikutnya, teman-temannya. Nanti kula panjenengan nek menjadikan setan sebagai teman, niku berarti napa? Masuk ajakan setan. Kepripun? Diajak liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kula panjenengan naudzubillah termasuk orang-orang penduduk ahli neraka yang menyala-nyala. Dan ini menjadi perenungan, jangan sampai hal-hal yang buruk kita anggap baik, padahal niku suatu dosa, suatu maksiat. Nah, itu semata-mata karena setan memperindah, gitu, memperindah hal-hal yang buruk tadi jadi tampak baik. Selingkuh itu sudah jelas napa niku dosa, maksiat, tapi ada yang malah bangga dengan perselingkuhan, bangga dengan judi, bangga dengan minuman keras, bangga dengan menipu, gitu, membohongi, menfitnah, sumpah palsu, malah bangga. Kita kan sering di TV misalnya, di internet barangkali orang-orang yang sudah memakai baju oranye menjadi tahanan, tapi dia malah masih tersenyum begitu, bisa melambi-lambi kepada kamera, kepada kita semuanya, seakan-akan dia tetap bahagia, tetap senang. Jadi seperti menjadi gaya hidup, jadi bangga malah menjadi koruptor. Naudzubillah. Itu karena apa tadi itu? Jadi hal-hal yang buruk malah tampak menjadi baik, itu karena godaan daripada setan iblis. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi di surat Al-Hijr ayat 39, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhbiyanahum ajmain. Jadi kata-kata la uzayyinan niku dipaes-paesi, dihias-hiasi. Apa yang buruk dipaes jadi tampak indah. Apa yang jahat, apa yang maksiat dipaes-paes jadi seperti suatu ketaatan, kan begitu. Jadi mboten nonton dalile, mboten nonton rujukan ataupun contoh dari Quran ataupun Nabi, ini ku dianggap sae. Teng kula panjenengan, napa kok ngoten niku? Ya margi niku wau godaan ataupun rayuan tiba daripada iblis begitu. Iki ora ana contoh tapi iki apik iki. Dilakoni mawon. Ngoten niku to. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Misalnya yang paling dekat mungkin ya sama semuanya yang berbahagia, kula panjenengan sebentar lagi tahun baru. Nah, tahun baru itu kemudian demi merayakan tahun baru kemudian kula panjenengan menggelar suatu acara yang sifatnya hura-hura. Hura-hura mengeluarkan banyak biaya gitu, yang mungkin melampaui batas biayanya, apa lagi? Sifatnya mungkin foya-foya begitu. Ya kalau sekedar mungkin ya makan sekedarnya karena besok libur kita santai itu mboten napa-napa. Tapi kalau sampai berfoya-foya malah kemudian maksiat gitu, itu naudzubillah berarti malah itu sudah kula panjenengan yang tidak ada ajarannya malah kita lestarikan, kita anggap suatu kebaikan. Apalagi ngapunten seperti banyak kita mendapatkan berita di media massa ketika malam tahun baru atau mungkin malam napa nggih Valentine napa nggih niku malah
alat-alat kontrasepsi di toko, di apotek laku keras. Nah, itu untuk apalagi kalau bukan untuk suatu kemaksiatan. Ini gini ku wau. Kemaksiatan malah dianggap bahwa pancen gayane ngoten iki. Budaya kita sudah seperti ini. Jadi nek mboten nglakoni mungkin perasaannya menjadi wah culun atau mungkin kurang gaul begitu. Jadi tidak bermaksiat malah dianggap kurang gaul. Orang pacaran dianggap kurang gaul. Padahal pacaran itu malah banyak nek belum waktunya malah banyak madharatnya, banyak maksiatnya. Tapi karena mungkin itu menjadi budaya dianggap baik, sing boten pacaran, sing kurang di pacar dianggap napa? Dianggap kurang gaul. Niku kan berarti kan sudah melenceng seperti itu. Mboten ngerokok, cah nom nggih, cah cilik-cilik umur SMP urung iso golek duit dhewe, mboten ngerokok dianggap kurang gaul. Mboten miras dianggap kurang gaul. Mboten trek-trekan dianggap kurang gaul. Nah, ini kan malah terbalik-balik. Padahal dia ketika tidak seperti itu tujuannya adalah untuk menjauhi suatu keburukan, menjauhi kemaksiatan. Itulah tadi saya katakan yang merujuk kepada Al-Hijr tadi itu merupakan paes-paes ataupun perhiasan dari setan supados kula panjenengan tersesat. Makanya hal-hal yang seharusnya baik niku dianggap suatu keburukan. Nah, keburukan dianggap suatu kebaikan. Nah, kula panjenengan monggo menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Ini menjelang tahun baru seharusnya menjadi refleksi, oh berarti umur saya sudah mau tambah atau umur saya dikurangi gitu. Semakin hari semakin ke depan harusnya kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Resolusi kita tahun 2024 apa? Ya makin dekat kepada Allah, makin banyak berbuat baik, mboten usah muluk-muluk. Kan sering sekarang resolusi, ya berarti yang paling gampang resolusi tahun depan kalau panjangan makin taat, makin banyak ibadah, makin banyak berbagi kepada yang membutuhkan, sedekah, zakat dan seterusnya, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'amna hamdash syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi bil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanhaakumul fahsya wal munkara wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.